Pasan sendiri ya. Lagi ngeteng-ngeteng ya. Kami berdasarkan himbauan, kami ikut rapat ya. Selama bulan Ramadan tidak ada acara karaoke. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali masih bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan membahas tentang arogansi FPI di Sampang, Madura. Namun sebelum itu, saya selaku narasumber dari TV Al-Waha, Bahril Ulum, dalam situasi yang berbahagia ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah 2026. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semuanya jadi min ahlil jannah. Semoga ibadah puasa kita mendapatkan balasan terbaik dari Zat yang maha membalas kebaikan hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang fitrah setelah kita sebulan penuh lamanya menjalankan ibadah puasa dengan segala macam rutinitas ibadahnya. Nah, sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan menyoroti sebuah video yang berasal dari Sampang, Madura. Saya mendapatkan video ini, memang video ini sudah diupload di akun TikTok. Namun demikian saya mendapatkannya langsung dari seorang subscriber TV Al-Waha di Sampang, Madura. Beliau minta agar saya menyoroti tentang kelakuan atau ulah dari orang-orang yang mengatasnamakan pembela Islam, yaitu FPI yang sekarang bernama Front Persaudaraan Islam. Dia melakukan demonstrasi kepada sebuah kafe yang menyelenggarakan acara karaoke. Dengan marah-marah, dengan nada marah-marah, mereka semuanya berusaha menutup secara paksa kafe tersebut. Sedulur TV Al-Waha, kita lihat terlebih dahulu videonya. Sedulur TV Al-Waha, ini dia. Selama bulan Ramadan tidak ada karaokean. Wah, marah-marah nih. Hancur pesena telur. Seperti biasa itu gayanya FPI kayak begitu. Gayanya FPI kalau melakukan sweeping itu seperti itu. Saya sampaikan, ini berdasarkan himbauan dari pemerintah bahwa di Ramadan itu satu tidak ada buka ya, dan kedua karaoke nggak ada. Himbauan dari pemerintah. Itu bisa dapatkan edaran itu di media sosial sudah beredar itu. Himbauan yang ada di media sosial. Ini semua, saya doain untuk apapun. Nah, pemilik kafe tidak mendapatkan surat himbauan dari pemerintah. Bersumpah tidak tahu apapun ada himbauan itu. Nah, itu dia sedulur TV Al-Waha videonya, di mana terlihat orang-orang yang mengatasnamakan FPI berusaha menghentikan kegiatan karaoke sebuah kafe di Sampang, Madura. Mereka berkata atau berdasarkan apa yang ada di dalam media sosial, ada himbauan dari pemerintah setempat untuk tidak menyelenggarakan acara karaoke selama bulan suci Ramadan. Sedangkan si pemilik karaoke atau kafe ini
tidak mendapatkan surat himbauan secara langsung dari pemerintah setempat, sehingga dia mengatakan tidak tahu sama sekali tentang himbauan itu, sehingga kemudian ditampilkan, ditunjukkan ada selebaran di medsos. Dari selebaran yang ada di medsos itu, mereka kemudian berani bertindak semena-mena. Itu namanya perbuatan semena-mena. Jadi kepada Anda semuanya, panjenengan semuanya yang tergabung di dalam FPI Sampang khususnya, yang mungkin bisa jadi viral melakukan persekusi, itu adalah persekusi terhadap perorangan, persekusi terhadap pelaku usaha. Seharusnya itu ranah pemerintah, bukan ranahnya masyarakat. Saya jadi teringat sebuah kalimat dari Cak Nun, bahwa di kepala kita terpasang peci kesombongan kaum beriman. Di kepala kita terpasang peci kesombongan kaum beriman. Jadi sedulur-sedulur FPI, jangan mentang-mentang menjadi orang muslim kemudian sombong. Itu namanya kesombongan kaum beriman. Jadi di kepala kita terpasang peci kesombongan kaum beriman. Kita membawa Islam seperti seorang yang sedang menenteng, mengokang sebuah senapan dengan peluru yang siap muntah. Sekali tekan pelatuknya akan muntah itu peluru. Orang ketika melihat seseorang mengokang senjata dengan peluru yang penuh, orang itu takut dibedil, takut mati. Jadi hari ini kalau Anda terus-terusan membuat ulah semacam itu, wahai orang-orang yang berada di barisan FPI yang sekarang berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam, itu namanya tindakan bukan persaudaraan, tetapi itu adalah perbuatan atau tindakan rasis sebagai seorang muslim. Rasis sebagai seorang muslim. Saya katakan sekali lagi, itu adalah tindakan rasis sebagai seorang muslim. Kesombongan kaum beriman. Anda merasa bahwa dengan berpuasa itu iman Anda sudah sangat kuat, sehingga tidak boleh ada orang yang mengganggunya, harus dihormati. Itu adalah apa yang dilakukan oleh mereka junjungan kalian yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, sebagai cucu Rasul, mintanya dihormati. Kita, Anda yang melakukan ibadah puasa, merasa menjadi orang yang paling beriman karena sedang melakukan ibadah puasa, terus minta dihormati. Orang lain harus menghormati saya. Warung-warung nggak boleh buka karena saya sedang berpuasa. Itu namanya tindakan kesombongan kaum beriman. Seolah-olah Anda membawa Islam itu kayak membawa senapan yang siap memuntahkan peluru. Orang menjadi takut. Nah, wajah Islam kalau ditampakkan dengan cara semacam itu, sedulur-sedulur FPI, ya khususnya di FPI Sampang Madura yang mempersekusi tempat usaha KP tersebut, itu apabila orang ingin masuk Islam, melihat wajah Islam yang ditampakkan seperti itu bakalan mengundurkan diri, nggak jadi masuk Islam. Ada sebuah kisah inspiratif. Seorang wanita jatuh hati dengan seorang pemuda muslim. Dia sangat cinta menggebu-gebu kepada seorang pemuda muslim ini. Nah, sementara dia, si wanita non muslim ini, anaknya pendeta. Nah, anaknya pendeta begitu tahu si pendeta ini anak perempuannya yang cantik ternyata jatuh hati mencintai seorang pemuda muslim. Kaget ini si pendeta. Akhirnya dia berusaha menyadarkan agar putrinya yang cantik jelita jangan sampai jatuh hati kepada pemuda muslim. Ini bencana bagi si pendeta itu tadi. Sampai akhirnya setiap pagi si wanita ini mendengarkan suara azan. Nah, yang azan ternyata orangnya suaranya udah jelek, udah nggak enak didengarkan dengan suara-suara azannya yang nggak merdu sama sekali, nggak menyentuh sama sekali. Azannya azan berantakan, kasar, berantakan semuanya. Nah, tiap pagi dia mendengarkan, bangun tidur marah-marah dia. Itu sebenarnya suara apa itu?
Lah si pendeta ini tahu bahwa itu adalah suara adzan, panggilan orang Islam untuk melakukan ibadah sholat. Lah dari situ si pendeta ini mengetahui kelemahan si anak itu. Maka si pendeta ini bilang sama anak putrinya, itu adalah orang Islam yang mau mengajak orang untuk beribadah. Jangankan ajarannya, panggilannya saja membuat kupingmu itu panas, marah-marah. Nah, didoktrinlah bahwa Islam itu menakutkan, kayak begini jelek. Itu panggilannya aja membuat kamu muak telinganya. Nggak bagus kayak begitu, suaranya nggak ada yang bagus, suaranya jelek. Itu kata orang Islam namanya adzan, adzannya juga jelek kayak begitu. Akhirnya dijelek-jelekan Islam. Sehingga kemudian si perempuan ini yang tadinya jatuh hati kepada pemuda muslim, dia kemudian mengurungkan niatnya untuk menjadi istri seorang pemuda muslim. Sehingga dia kemudian membenci pemuda muslim itu yang awalnya dia cintai. Nah, nggak jadi dia menikah dengan pemuda muslim. Padahal sebelumnya dia sudah ngebet berhadapan dengan ayahnya melawan. Nah, setelah si perempuan ini tidak jadi mencintai, tidak jadi menikah, memaksa menikah dengan pemuda muslim, datanglah si pendeta itu kepada masjid yang biasa mengumandangkan dengan azan seadanya yang suaranya jelek tadi. Si pendeta ini datang mencari orang itu. Kepada takmir masjidnya dia tanya, siapa yang biasa pagi-pagi azan di sini? Oh, Pak ini. Dikiranya takmir masjid, pendetanya mau masuk Islam. Wah, ini ada pendeta datang masuk ke masjid, kayaknya mau masuk Islam nih. Wah, takmir masjid itu semangat menunjukkan siapa yang tiap pagi melantunkan azan dengan suara sember, nggak enak didengar. Nah, ketemulah dengan si muadzin tua ini yang suaranya nggak enak banget. Akhirnya si pendeta ini berkata, terima kasih Bapak atas azan yang sampean lakukan setiap pagi. Wah, orang tuh senyum-senyum. Sama-sama terima kasih. Terima kasih. Bagaimana, apakah Bapak pendeta mau masuk Islam? Oh tidak. Pendetanya bilang kayak begitu. Oh tidak, saya kesini bukan mau masuk Islam. Saya hanya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Berkat azan Anda yang dilakukan tiap pagi, anak saya tidak jadi masuk Islam. Kaget itu takmir masjid sama muadzin, bengong itu semuanya. Loh, maksudnya ya karena suara adzan Anda yang jelek itulah anak saya kemudian sekarang membenci Islam. Terima kasih atas adzan Anda. Dikasihlah duit itu si muadzin. Si muadzin bingung menerima duit dari pendeta itu. Nah, itulah ibaratnya seperti itu. Kisah ini kisah inspiratif. Bagaimana kita membawa Islam, membuat wajah Islam semenarik mungkin di hadapan orang non-muslim. Kalau Anda membawakan Islam dengan cara semacam itu, ada orang yang melakukan bisnis di bidang usaha karaoke, terus gegara Anda sedang melakukan puasa, terus Anda marah-marah meminta dia untuk ditutup, itu wajah yang jelek. Orang lain nggak jadi masuk Islam. Ibaratnya itu ada Anda melakukan panggilan sholat dengan suara azan, suaranya sember, nggak enak didengar, di telinga menyakitkan. Akhirnya orang malas untuk datang, nggak mau masuk Islam. Itu wajah yang sampean tampakkan di Islam itu seperti itu. Ya, teman-teman atau sedulur-sedulur yang ada di FPI Sampang Madura, itu adalah wajah keburukan Islam. Nah, berbicara tentang di bulan suci Ramadan, orang melakukan usaha. Kalau saya adalah kepala daerahnya, saya bebaskan semuanya. Nggak masalah orang berjualan nasi di siang hari pada bulan suci Ramadan. Toh itu semuanya adalah ladang ujian bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Kenapa di bulan puasa Ramadan warung-warung harus ditutup gara-gara ada orang puasa? Nggak masuk di akal kita. Saya pernah punya seorang teman pedagang warung, pedagang makan, warung makan. Di bulan puasa dia tutup 100%, mau buka nggak enak. Kata ustadznya berdosa kalau
buka di siang hari. Tanya sama saya jawab, loh, dari mana dosanya? Berdagang, membuka warung makan di siang hari di bulan puasa. Dari mana sisi doanya? Dari mana sisi berdosanya? Saya justru monggo silahkan Anda dagang. Toh di Indonesia ini bukan, sekali hari harus dicatat, di Indonesia ini bukan negara Muslim. Ada orang Hindunya, ada orang Kristennya, ada orang Konghucunya, dan agama-agama lainnya. Yang mereka di bulan Ramadan tidak berpuasa. Ketika Anda membuka warung makan di siang hari, yang niatkan Anda menyediakan dagangan bukan mau untuk membatalkan orang yang sedang berpuasa, tapi menyediakan untuk mereka yang memang tidak berpuasa. Mungkin para musafir, meskipun dia Islam tapi musafir, masih diperbolehkan untuk berbuka puasa. Kita sediakan untuk mereka yang musafir, barangkali sedang mencari makan. Kita sediakan untuk mereka yang non-muslim, atau mereka yang sedang sakit yang butuh makanan di siang hari. Bukan untuk orang yang sedang berpuasa. Terhadap orang yang sedang berpuasa, itu urusan orang yang sedang berpuasa. Bukankah ibadah puasa itu adalah ibadah sir, ibadah rahasia antara hamba dengan Sang Kholik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ibadah sholat, orang bisa melihat gerakan-gerakan sholat. Ibadah haji, orang bisa melihat gerakan-gerakan ibadah haji, apa saja yang dilakukan, berangkatnya kemana, orang bisa mengetahui. Ibadah zakat, orang bisa melihat apa yang dikeluarkan. Rukun Islam syahadat, orang bisa melihat dia membaca syahadat atau tidak. Tetapi puasa ini adalah ibadah sir, ibadah rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita dan Allah yang mengetahui apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Begitu. Nah, bukankah ada juga keterangan yang menyebutkan puasa itu urusannya hambaku dengan aku, kata Allah. Aku yang akan langsung membalas orang yang melakukan ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah sir, maka orang lain nggak tahu. Ya, orang lain nggak tahu. Nah, orang yang membuka warung makan di siang hari bukan untuk membatalkan orang-orang yang sedang berpuasa. Justru bagi orang-orang yang sedang berpuasa itu menjadi ladang ujian. Apakah saya akan berbuka puasa hanya karena melihat warung makan buka atau tidak? Saya sejak bujang itu terbiasa bergaul dengan mereka-mereka teman-teman saya yang tidak puasa. Entah itu karena mereka ya memang nggak kuat puasa atau karena beda agama. Dan saya sering diajak masuk ke rumah makan, menemani mereka makan pada saat kita sedang kerja bareng di media massa. Saya ngumpul bareng dengan mereka yang makan, tapi saya nggak ikut makan. Nah, karena apa? Puasa itu tadi ibadah sir, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ada warung buka 100 pun, kalau iman Anda kuat, nggak bakalan itu Anda kemudian makan di warung makan itu. Mau ada karaoke 100 karaoke pun, kalau iman Anda betul-betul kuat, betul-betul ingin beribadah puasa kepada Allah, nggak bakalan terpengaruh oleh yang namanya karaoke. Jadi kalau saja saya yang jadi kepala daerahnya, nggak bakalan itu ada surat himbauan selama bulan suci Ramadan agar usaha-usaha warung makan karaoke ditutup selama bulan suci Ramadan. Toh itu adalah ujian untuk orang-orang yang berpuasa. Ibaratnya orang main sepak bola. Ya, orang main sepak bola. Kenapa sepak bola? Sepak bola itu ada aturannya kan? Nggak boleh nendang kaki, nggak boleh pakai tangan. Nah, kemudian ketika Anda main bola kok pakai tangan, terus di kartu kuning Anda marah-marah. Loh, kan salah Anda sendiri yang pakai tangan. Kan gitu. Jadi kenapa harus ada aturannya? Toh tidak ada hadis sedikit pun. Coba tunjukkan kepada saya
hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan, atau kaul ulama yang mengatakan bahwa selama bulan suci Ramadan warung-warung makan itu nggak boleh buka sama sekali. Nggak bakalan Anda temukan. Karena apa? Ini bukan berbicara masalah toleransi. Kalau orang yang berpuasa terus meminta warung-warung makan itu untuk tutup, tidak menyediakan makanan di siang hari, tidak buka di siang hari, itu artinya orang yang berpuasa adalah orang-orang yang sedang menanamkan kesombongan di dalam keimanannya. Ya, begitu. Di kepala kita terpasang peci kesombongan kaum beriman, mentang-mentang sedang berpuasa sehingga orang lain harus menghormati dirinya. Itu kelakuan Khabib yang ingin dihormati. Mentang-mentang cucu Rasul, mengaku cucu Rasul, mereka kalian harus menghormati. Mentang-mentang kalian sedang puasa, orang lain harus menghormati. Gak boleh jualan nasi, gak boleh buka usaha apa. Jadi begitu. Dan secara prosedural, si pemilik KP tadi memang tidak mendapatkan himbauan surat dalam bentuk apapun dari aparat pemerintah setempat. Sehingga sah saja. Lantas kenapa Anda kemudian berusaha untuk menutupnya secara paksa? Itu adalah wajah keburukan yang Anda tampakkan sebagai seorang muslim. Bukan membuat orang non-muslim itu bersimpati kepada Islam, tapi membuat orang di luar sana, di luar Islam, semakin membenci, semakin fobia terhadap Islam. Karena yang kalian tampakkan adalah keburukan. Begitu? Paham? Sedulur-sedulur FPI Sampang Madura, mohon maaf, saya Bahril Ulum. Mumpung lebaran, saya tidak sedang marah-marah kepada Anda, tetapi saya sedang memberikan opini bahwa apabila Anda melakukan hal semacam itu sama saja kesombongan Anda sebagai kaum beriman. Mohon maaf, ke depan bila bulan suci Ramadan, next, biarin aja. Mau buka warung di siang hari kek, mau karaokean di siang hari kek, bebas saja, nggak masalah. Toh itu sebagai ladang ujian Anda, kuat atau enggak Anda berpuasa. Kan begono, ya. Jadi mohon maaf, mumpung lebaran, mohon maaf lahir dan batin, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.